Halo teman-teman, balik lagi bersama saya lagi nih, Timo Wijaya. Pada video kali ini saya bakalan ngetrip naik bis Rosalia Indah. Dan kalau dipikir-pikir ternyata selama 3 tahunan ini saya ngonten, ini baru pertama kalinya ya saya naik Rosalia Indah dari Surabaya. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, silahkan dinikmati videonya. Selamat pagi teman-teman, saya sekarang lagi ada di Rosalia Indah yang ada di Medaeng, Surabaya. Ini ada di kantor barunya Rosalia Indah nih, soalnya belum lama ini ya Rosalia Indah tuh memindahkan kantornya dari tadinya tuh di sebelah sana, di seberangnya Grab Lounge. Dia sekarang pindah di dekatnya Red Bus Lounge. Dipindahnya kenapa? Karena di sana tuh bercampur sama paket, jadinya kantor yang lama sekarang jadi full buat paket, buat logistiknya Rosalia Indah. Nah, buat penumpang sekarang di sini teman-teman. Tepatnya kelihatannya kalau dari depan lebih kecil, tapi sebenarnya ini ke belakangnya itu ada parkiran bisnya. Sedangkan kalau kantor yang lama kan nggak ada parkiran belakangnya. Parkir bisnya tuh di depan semua. Nah, ini parkirnya di belakang sekarang. Nanti aku kasih lihat ada fasilitas apa aja di kantornya Rosalia Indah ini ya sekalian ya. Dan tadi di perjalanan tuh aku mikir ya teman-teman. Setelah aku ingat, ternyata ini adalah pertama kalinya aku naik bis Rosalia Indah dari Surabaya dalam 3 tahun terakhir semenjak aku ngonten. Kalau turun aku pernah sekali, waktu itu naik Rosalia Indah dari Solo turun di Medaeng sini. Tapi kalau naik ternyata aku belum pernah. Kalau naik kayaknya terakhir kali aku naik double decker malam deh di kelas super top waktu itu. Jadi ini menjadi momen pertama aku naik Rosalia Indah dari Surabaya. Dan spesial aku naiknya di angkatan pagi teman-teman. Karena ini hari Senin, tanggal 8 Juni. Aku pikir-pikir mumpung aku bisa pergi di weekday, kenapa nggak dicoba naik di angkatan pagi gitu loh. Sekali-sekali lah menikmati perjalanan di pagi sama di siang hari ya. Yaudah, ini aku lagi ada di kantornya. Sekarang kita mau check-in dulu, tukar tiket. Let's go! Sedikit info buat kalian teman-teman, untuk beberapa agen atau kantor Rosalia Indah itu sudah menerapkan keberangkatan harus sesuai dengan identitas. Jadi pastikan kalian menggunakan nama lengkap kalian yang sesuai dengan identitas. Dan jangan pakai tiket atas nama orang lain. Jaga-jaga sih, di beberapa agen sih masih bisa sih, tapi ya jaga-jaga sebaiknya kalian pakai tiket yang sesuai nama kalian aja. Selain itu sekarang Rosalia Indah juga sudah bisa check-in lewat aplikasi ya. Caranya kalian tinggal melakukan check-in aja, terus nanti kalian akan dapat boarding pass yang desainnya tuh sama kayak tiketnya Rosalia Indah. Kayaknya sih kalau udah cetak boarding pass gini kalian nggak perlu cetak tiket lagi, bisa deh. Terus juga keuntungannya kalian bisa tracking posisi bis kalau sudah check-in di aplikasi ini. Jadi kalau kalian naiknya di agen lintasan, kalian bisa lihat posisi bisnya tuh udah nyampe mana. Terima kasih mas. Oke, ini untuk ruang tunggunya. Ruang tunggunya sekarang ber-AC lebih nyaman. Seingatku yang di depan sono nggak ber-AC deh. Nah, di bagian depan ini ada fasilitas buat toiletnya. Tapi kok toiletnya digembok semua ya? Nggak ada toilet. Mungkin ada toilet lagi di belakang, nanti kita lihat ya. Ini untuk lokasinya Rosalia Indah yang baru ya. Dia tuh ada di seberangnya Red Bus Lounge, itu yang Indoren sama M-Trans lagi berhenti. Itu Red Bus Lounge. Terus di sini ada Medali Mas sama GHTS. Ini di depan ada Indoren angkatan pagi nih. Belakangnya juga ada M-Trans. Jadi sekarang PO ini lokasinya makin ngumpul jadi satu tempat berhentinya. Dan cuman semoga nggak ada kemacetan ya. Kalau Rosalia Indah sih enak nih, parkirnya di dalam, dia nggak parkir di pinggir jalan. Oh, ini ternyata M-Transnya yang Castle nih, sleeper angkatan pagi. Aku udah pernah naik sekali nih. Dia tujuan akhirnya di Bogor. Habis kita udah nyampe tuh.
Ternyata yang datang pertama bukan bis saya teman-teman, tapi ini adalah double decker yang tujuan akhirnya tuh ke Bitung menggunakan armada Jetbus 5 double decker. Bis double decker Bitung keberangkatan pagi ini sayangnya sekarang sudah nonaktif ya, dan dipindah jam keberangkatannya jadi jadwal sore atau malam. Ini Sinar Jayang XSE angkatan pagi Bogor. Selang 7 menit dari bis yang Bitung tadi, bis saya pun tiba teman-teman. Ini yang tujuan akhirnya ke Bogor menggunakan armada Legacy SR3 double decker. Nah, bis ini tuh tadi berangkat dari Pulmalang pukul setengah 7 pagi. Lumayan pagi ya jadwalnya. Oke, armada kita udah datang nih akhirnya. NL143 udah pakai Scania K410, bodinya SR3 double decker. Jadi sini ada fasilitas musola sama ada fasilitas toilet juga. Ada di sebelah sini lah kira-kira. Ini lagi ada perluasan toilet juga kayaknya. Ini masih baru banget ya kantornya ya. Kayak baru berapa bulan deh kayaknya. Aku tuh naik apa ya waktu itu lewat sini, tiba-tiba udah ada aja nih Rosale Indah. Mumpung lagi di sini kita review sedikit ya teman-teman untuk armadanya. Jadi armada double decker ini ada 3 kelas ya. Yang pertama sini ada kelas super top ya, konfigurasi 1.2 super eksekutif. Kita maju ke depan, ini masih belum ada penumpang sih. Kita lihat aja dulu. Nah di sini ada kelas sleeper. Sebenarnya enak banget ini sleeper, tapi saya nggak dapet sih. Pesan H-1 dan sudah sold out semua. Nah buat kalian yang mau cari istirahat bisa rebah maksimal, sleeper deck bawah bagian depan di double decker itu pilihan yang tepat teman-teman. Harga tiketnya ini 655.000 ya kalau dari Surabaya. Untuk fasilitas lainnya nanti aja kita reviewnya. Kita naik dulu ke atas. Untuk di dek atas ada 34 seat eksekutif, seat 22 dan sudah dilengkapi dengan leg rest. 8.16 kita berangkat dari Medaeng. Terima kasih Mas. Kita dapat snack. Nanti kita bongkar. Ya, ini untuk seat 6 C sama D. Aku pilih di sini karena dia punya kaca yang paling luas, guys. Tuh. Dan nggak terhalang sama pilar. Pilarnya dari kananku nih. Jadi kan aku pesen tiket ini baru H-1 ya, baru kemarin ya. Nggak dapet seat paling depan sayangnya. Padahal H-2 pas aku perjalanan pulang dari Sidareja ke arah Jogja itu aku sempat cek seat depannya masih ada, bahkan kayaknya kemarin pagi itu masih ada. Nah, aku tinggal tidur, siang aku mau booking udah habis depannya dan udah sisa yang tengah-tengah aja. Setelah lihat-lihat review teman-teman yang lain, terus kayaknya nomor 6 ini paling oke ya karena kacanya paling lebar dan ternyata bener. Kalau yang depan-depan kan masih ketutupan pilar tuh. Nah di Rosin tuh leg roomnya luas ya. Ini aja kita masih bisa taruh tas nih di bawah sini. Tuh. Luas banget. Jadi sebenarnya saya tadi bawa tas saya taruh sini ini masih bisa ini. Gak expect aja ternyata seluas ini leg roomnya. Terus kita dapat leg rest ya. Leg rest 2 in 1. Modelannya gini, bisa jadi footrest, bisa jadi leg rest, nanti kaki di atas sini. Lalu buka, ini jadi tempat sepatu sama sandal. Terus yang spesial dari Rosin, kayaknya baru Line Malang aja ya, sudah menerapkan paket snack nih di dalam bis. Nanti kita buka isinya apa, kita cek. Soalnya stokku lain-lain nggak ada deh. Jadinya nanti sore itu sudah nggak ada lagi servis snack di Rosin Subang. Rosin Subang nanti cuma kontrol aja. Terus untuk servis makan nanti kita di Palur, di kantornya Rosin di Solo.
Kita coba dulu ya buat legroomnya nih. Tinggiku 168. Masih sisa banget guys. Kalau di bis-bis lain itu biasanya sudah mentok kaki. Ini masih sisa banyak banget tuh. Mungkin tinggi kalian 180 aja masih enak tuh. Ya 180 mentok depan tapi masih muat. Nggak sampai negu kaki kalian. Terus di sini ada ini ya. Ada apa namanya? Ada cup holder, bottle holder. Ini mau ada pemeriksaan tiket. Ini mas, ya. Pulau Gebang betul. Ya. Terima kasih mas. Untuk tiketnya Rosin seperti ini ya, ada sampulan. Buka. Nah, tiketnya print-printan. Ini ada tag bagasi saya nih. Kalau Subang tiketnya berapa mas? Subang 360 bang. Oh sama kayak Jakarta ya? Iya. Jakarta sama, juga 360. 360 sama bang. Bang ke Jakarta bang. Jakarta saya. Di atas ini ada lover AC, bisa diarahkan arah anginnya, dan misal kalian kedinginan mau matikan anginnya, bisa kalian gerakan aja kedua tuasnya ke arah tengah. Masih bocor dikit sih, tapi ini biar AC-nya nggak berembun sebenarnya. Ada lampu baca, tapi mungkin ini karena masih pagi ya, jadi masih nggak bisa dinyalain. Ada port charging Type A dan Type C. Lalu yang menarik, ada tombol merah dimana kalau dipencet ini tuh bisa untuk manggil kru yang bertugas. Dan gorden gini menurut saya penting banget nih buat perjalanan pagi karena ini wah silau banget mataharinya. Lalu setiap penumpang juga dapat fasilitas bantal seperti ini. Nah karena ini keberangkatannya pagi siang, jadinya nggak ada selimut. Biasanya gitu, bis-bis kalau berangkatnya pagi siang nggak dikasih selimut. Tapi misalnya kalian butuh, kalian bisa minta sih sama pramugaranya ya. Mungkin nanti bakal dikasih sih, aku nggak tahu. Cuman nggak butuh juga sih, ini nggak terlalu sampai keringinan gimana banget, tinggal ditutup aja, AC-nya udah pas banget suhunya. Di sini lumayan kencang larinya. Indoren yang sering disebut sebagai rajanya angkatan pagi Malang Jakarta pun bisa kita susul. Terpantau di tol dari Surabaya menuju ke Ngawi ini kecepatannya sampai 120 km per jam. Wah, kira-kira bakal cepet nyampe nggak ya di Jakartanya? Ternyata sih depannya masih kosong. Kita ke depan aja dulu guys. Damai. Sekarang aku lagi ada di situ yang paling depan, dan ini wah enak banget ya kalau dapet paling depan ini guys. Bisa ngeliat view dengan luas banget di depan. Terus gak ada stiker-stiker, cuman ada kaca film aja, dan kaca filmnya juga nggak terlalu gelap sih. Aduh sayang banget ya aku gak dapet yang paling depan nih. Tuh paling depan. Ini penumpangnya masih belum ada, kayaknya nanti naiknya di Ngawi deh penumpangnya. Soalnya di sini kita masih jemput penumpang di Ngawi. Dan untuk space-nya luas banget ya. Masih sama, tinggiku 168, masih sisa ke depan. Untuk 175 masih oke nih. Terus kalau kalian lihat di sini tuh masih ada sisa tuh. Bisa naruh barang kayak bapak di sebelah sana sama ibunya, dia naruh barang tuh. Masih ruangan banyak banget. Dan aku suka juga dari Rosin karena dia pakai leg rest terpisah gini ya. Tengahnya sini pun kita masih bisa naruh tas gitu loh. Tuh, luas banget. Oh, buat cup holder ada di sini cup holdernya. Nah, wah enak banget ya. Minusnya nggak dapat lampu baca kalau di sini. Lover AC masih ada tuh. Buat ngecas juga masih ada, tapi di sini cuma Type A. Selain di atas sini ada di sini juga sih buat ngecas. Oh di situ ada Type C sama Type A. Jadi buat ngecas
tiap seat itu dapat teman-teman, nggak usah khawatir. Terus tadi aku juga nyoba perban bangku ya. Perban bangkunya tuh di sini, tuh luasnya. Dan kalau udah direbahin, kira-kira jadi segini lah. Aku mau coba lebih rebah lagi, nggak enak, takutnya mentok penumpang sebelah. Tapi gini aja udah nyaman banget sih, udah enak. Kalau penumpang yang di gang, perban bangkunya di sini nih, tuh. Aduh, enak banget ini duduk di depan. Masih syukurlah kita masih bisa ngerasain walaupun cuma sebentar ya, cuma sampai Ngawi aja. Kalau nggak di Ngawi, di Solo sih. Nanti Solo juga kita berhenti servis makan itu ngangkut penumpang juga. Setelah perjalanan sekitar 1,5 jam, tiba juga di titik penjemputan berikutnya, yaitu di Kota Ngawi. Menurut saya salah satu minusnya line bis Rosalia Indah ini ya kayak gini nih, lepas dari Surabaya masih jemput penumpang dulu. Untuk lokasi penjemputannya ini di Terminal Kertonegoro ya. Sedikit info, sebenarnya bis-bis yang servis makan di rumah makan Duta 3 semua tuh wajib masuk ke terminal ini dulu walaupun nggak ada penumpang. Sayangnya bis kita tuh nggak servis makan di rumah makan Duta 3 ya. Jadi bisa dibilang mampir ke sini tuh lumayan buang waktu juga. Penumpang yang naik dari sini juga nggak banyak sepertinya, saya lupa ngitung, tapi yang pasti nggak sampai 5 orang deh. Gak bakal lama ya nih berhenti di Ngawi. 10.03 kita udah jalan. Lumayan cepet ini, sampai sini 1 jam 45 menit aja guys. Gile. Biasanya kalau Ngawi itu sekitar 2 jaman ya baru masuk Ngawi. Ini belum 2 jam udah nyampe Ngawi. Banter. Kondisi Duta 3 sepi. Kayaknya di belakang juga lagi ada yang parkir. Kalau jam segini kayaknya 27 Trans sudah jalan deh. 27 Trans itu start Surabaya jam 7 kalau nggak salah. Dia dari Surabaya paling pagi angkatannya. Nah, ini Mas Danar mau nanyain menu makan nih. Soalnya kalau penumpang super top sama penumpang first class dia bisa pilih makan. Jadi di sini ada first class toilet teman-teman. Oh kayak gini dia hanya untuk buang air kecil dan hanya bisa digunakan saat bis berjalan aja. Terus di sini ada dispenser. Sekarang Rosin udah dilengkapi nama dispenser ya, jadi nggak perlu khawatir kalau haus. Oke, saatnya kita bongkar snacknya teman-teman. Isinya apa ya? Kita coba buka. Yang pertama ini ada roti coklat nih kayaknya. Terus ada, wah ini enak nih, arem-arem khasnya Rosin. Terus ada kacang juga. Apalagi sudah nggak ada. Tadi kita dapat ini ya, dapat air mineral Ultra juga waktu berangkat. Wah mantap sih. Dan tadi aku tanya sama Mas Danar ya, sama pramugaranya, kalau super top sama first class bedanya apa? Katanya bedanya cuma ada sari kacang hijau aja di dalamnya. Sisanya sama isi paket snacknya. Arem-arem Rosin ini enak banget. Ayo kita cobain yuk. Langsung enak banget arem-aremnya. Nah buat kalian yang pengen cobain arem-aremnya Rosin ini, kalau nggak salah ya itu ada suppliernya deh di Solo apa di Jogja ya. Cuma jujur saya lupa nama toko penjualnya apa. Mungkin buat teman-teman yang tahu boleh banget ya bantu tulis di komen nih. Ini hal yang perlu diapresiasi dari Rosalia Indah ya, karena dia akhirnya menyediakan layanan snacknya itu on board gitu loh. Bukan modelan service snack yang harus turun dulu. Menurutku sih lebih praktis ya, apalagi kalau keberangkatannya malam gitu. Misalnya kita udah berangkat malam, berhenti servis makan, habis itu kan orang-orang pasti ekspektasinya dia istirahat. Nah kalau dia harusan servis snack, kadang nyampe tempat buat servis snacknya aja udah subuh gitu. Orang masih pada ngantuk, masih pada belum kekumpul nyawanya. Jadinya aku yakin nggak semua orang pasti turun buat servis snack, pasti lebih banyak yang milih untuk tidur. Kalau servis snacknya on board gini kan praktis ya, orang bisa nikmatin snacknya dulu sambil dia menunggu jam
servis makan, atau nanti misalnya dia lapar pas di perjalanan udah mau ke tujuan dia bisa makan. Dari Ngawi akhirnya kita tiba juga di exit tol Palur, di mana waktunya servis makan tiba. Dan ini sekarang kita udah exit di Palur ya. Sebentar lagi akan bisa isi solar dulu sih, isi solar baru servis makan, atau kebalikannya nggak tahu nih. Aku udah lama banget nggak naik Rosin dari Surabaya, jadi udah lupa teman-teman. Nah ini kita nyampe di SPBU nya Rosin nih, 445708. Ngisi solar dulu kita. Dan Rosalia Indah ini salah satu PO yang lumayan kuat ya. Dia sampai punya beberapa SPBU. Yang gue tahu tuh ada di Palur sini, terus ada di Pemalang, di rest area KM berapa itu, sama ada di Lampung juga. Bayangin, PO-PO lain nyari solar di Sumatera susah, Rosalia Indah punya SPBU sendiri coba. Pas lihat unit Bitung pagi ini saya agak salfok ya, lihat penumpangnya nggak terlalu rame. Kayaknya sih deck 2-nya aja nggak ada setengahnya keisi deh. Mungkin ini jadi salah satu alasan ya kenapa line pagi ke Bitung ini ditutup, karena peminatnya nggak terlalu rame, nggak seperti line Bogor pagi yang lagi saya naikin ini, yang bahkan nyampe Palur ini aja sudah hampir full bisnya. Tapi mungkin ada penyebab lain juga sih kenapa sepi. Salah satunya bis Bitung ini nggak masuk ke Cikarang dan Terminal Pulau Gebang yang merupakan kantung penumpang di Jabodetabek. Wah, di sini lebih banyak kosongnya ya. Depannya aja masih kosong itu. Wah, nggak apa-apa lah. Yang ini penuh banget ini. Paling cuma sisa 1-2 seat aja. Yang ini banyak kosong ya. Apa mungkin nanti baru pada naiknya di Palur kali ya. Palur ini merupakan lokasi dari kantor pusatnya PO Rosalia Indah. Makanya kalian sering nggak dengar istilah Sultan Palur kalau dengar Rosalia Indah. Nah kita servis makannya sekalian di kantor pusatnya nih. Buat keberangkatan dari Jabodetabek, servis makannya seperti biasa ya, di Resto Rosin Subang. Akhirnya kita nyampe nih 11.13 di Resto Rosin Palur. Gila, gede banget ya Palur ya, jalur sampai 19, bisa parkir 19 bis di sini. Udah kayak terminal, gile. Yuk, mari mas. Sudah berapa lama aku nggak kesini? Akhirnya kita ke Resto Rosin Palur lagi. Jalurnya sampai 19, gile. Sampai sini juga ada sekarang. Dan rumah makannya ada di belakang juga ya. Dulu kan di sebelah situ tuh. Dikit tips buat kalian nih, kalau servis makan di rumah makannya Rosin dan kelas kalian eksekutif, menu makan kalian nanti bakalan prasmanan. Nah, buat kalian yang ngerasa bosan dengan menu prasmanan, kalian bisa upgrade servis makan. Jadi kupon makan kalian akan dijadikan semacam voucher untuk memotong harga makanan yang akan kalian pesen. Nanti deh kita tanya ke petugas rumah makan ya, dihargai berapa nih untuk kupon servis makan kita. Ini untuk menu Padang. Jadi kayak ada nasi ramesan nih di sini. Mbak Sarah. Halo. Mas, aku Ferdi. Mas Ferdi, halo. Aku baru tahu ada di sini. Di belakang ini. Nah, untuk layanan servis makannya ini guys, kita lihat dulu menunya ya. Ada ayam kecap, ada soun, sama ada gorengan. Terus di sini ada menu kuahnya juga nih, ada sop. Mbak, kalau menu eksekutif tuh dihargain berapa, Mbak? Kita di 20.000 Kak. 20.000. Oh, di sini. Tapi kalau nambah potong 20.000 ya? Nanti tergantung menunya apa, tinggal nambah. Potong 20.000 itu. Kalau super top sama? Kalau super top itu di atasnya lagi 25. Kalau first class? 30.000. Nanti menunya di sini tinggal nambah, dipotong tadi 20, 25, 30. Oke. Terima kasih, Mbak. Menunya banyak ada di buku
Oh, yang mana ini? Iya. Oh yaudah, milih-milih dulu mbak. Sebelah sini kak. Kalau lebih murah berarti balik uangnya mbak? Iya, lebih murah kak kalau mau di upgrade. Enggak, kalau lebih murah balik nggak uangnya? Enggak. Enggak. Kirain balik mbak. Enggak. Cashback 5.000 gitu. Oh, tidak. Terus di situ ada menu-menu nasi ramasan juga. Ini enak-enak sih. Ya dulu mau nyoba tapi lupa terus. Next time lah. Oke, menu makannya udah datang guys. Aku makan puyuh hai. Aku baru tahu ada menu puyuh hai di sini, makanya aku cobain. Ini 20. 20 segede ini. Enak nih. Jadi nggak nambah nih 20. Nggak nambah atau berarti? Atau nambah 20? Enggak, harganya 20.000. Harga 20. Murah banget. Enak lagi. Malu. Saatnya kita berangkat. Silakan. Iya. Makasih Mas Sarah. Ini seneng banget punya teman di Palur. Mas Adi, terima kasih. Nanti kita gerebek. Oh iya, kalau udah jadi. Gerebek ya? Sama Mas Opang. Siap. Kawan-kawan kita gerebek sini Mas. Ya, sama-sama. Lagi dibangun jalurnya sampai 30 sekarang. Balik-balik udah disediain selimut ternyata. Di bagiannya di Palur. Begitu tadi servis makannya enak. Fuyung Hai. Harganya 20.000, jadi nggak nambah apa-apa. Cuman tukar tiketnya doang. Wah, murah banget, enak lagi. Itu rekomend buat kalian teman-teman kalau makan di Palur bisa cobain nasi Fuyung Hai-nya, enak. Ini pukul 12.01 nih berangkat. Aku standby sini dulu mau ke toilet soalnya. Tadi nggak sempat mau ke toilet karena asik ngobrol. Ini Palur jalurnya udah sampai 30 sekarang. Gile, gede banget. Terakhir aku sini itu cuman parkir belakang ini aja. Sekarang udah ada parkiran baru sama area makan yang baru. Gokil, gede banget. Ini kantornya Rosi nih di sini nih. Kantornya Mbak Sarah sama Mas Ferdi di sini kantornya tuh. Tiba di Pemalang, bis mampir sebentar di rest area kilometer 319. Ini rest area yang dimiliki oleh Rosalia Indah. Di sini bis melakukan kontrol oleh petugas lalu dilanjutkan dengan isi solar. Kita udah berangkat lagi dari rest area 319, rest areanya Rosalia Indah nih. Satu minusnya kalau kita berangkat di angkatan pagi lalu mengarah ke timur, kalau sore gini bakal silau banget di depan. Kasihan banget tuh sampai ada penumpang yang nutupin kepala pakai bantal. Kayaknya di unit ini belum ada visor atau penghalang matahari ya di kaca depannya. Dulu saya pernah naik double deckernya PO apa ya agak lupa, ada tombol untuk menurunkan visor atau penghalang cahaya mataharinya tuh di kaca depan. Sempat tidur bentar, bangun-bangun udah persiapan untuk mampir di Resto Rosin Subang. Di sini udah nggak ada servis snack lagi sih harusnya karena kan kita tadi udah dapet ya. Paling cuman kontrol sama ada penumpang yang akan turun nih. Salah satunya penumpang yang ada di sebelah saya. Sekarang udah mau dipasang kanopi-kanopi baru.
masih dapat istirahat 15 menit di Subang. Kirain nggak ada istirahatnya. Oke. Pengen jajan sih di sini, lapar. Lumayan lapar, mau masuki jam makan malam bentar lagi. Ini menarik nih siomay ini. Mbak mau dimsum dong. 25 8. Iya. Boleh deh. Bayarnya di mana di sini? Ini langsung. Terima kasih. 25.000 isi 8. Oke lah. Sekarang kita coba lihat warung-warung nih. Ada gorengan apa enggak? Pengen gorengan. Kalau ada gorengan menarik sih. Pop mie goreng juga menarik ya. Pop mie berapa mbak? Boleh deh. Oke, siapa berangkat? Nanti mampirnya di Cikarang sebelum Pulau Gebang katanya. Berarti nggak lama lah. Penumpang sebelahku udah turun, dia turunnya di Subang sini. 17.51 kita berangkat dari Rosin Subang. Gak lama dari berangkat tadi saya makan dimsum yang saya beli lalu melanjutkan tidur. Ini bangun-bangun udah sampai Cikarang tepat setelah menurunkan penumpang di sini. Ini baru aja tadi dari nurunin penumpang di Cikarang 19.40. Udah menemukan posisi yang PB banget, enak banget guys. Akhirnya kita nyampe juga. Sip, yang ini. Mas Dadar, makasih ya. Hati-hati di jalan. Cuk, makasih mas. Udah dari kita finish, catatan waktunya pukul 20.41. Berarti sekitar 12 jam 15 menit. Ya agak lama sih, tapi karena apa ya, mostly karena tadi macet sih. Tapi memang titik berhentinya lumayan, tanda kutip lumayan banyak ya. Ini walaupun sudah dibagi titik turunnya sama yang lain Bitung, cuman kayak masih ada berhenti di Ngawi. Terus tadi sempat berhenti di Wuleri nunggu penumpang di exit tol. Habis itu berhenti istirahat juga, itu lumayan makan waktunya lumayan. Tapi kalau naik bis angkatan pagi memang minusnya gini sih, kayaknya agak jarang deh kalau bis angkatan pagi itu bisa nembus 10 jam. Soalnya kan jalan tolnya lebih padat ya, udah gitu masuk Jakartanya juga jam-jam pulang kantor, jadi ya lebih macet daripada kalau kita naik bis yang angkatan malam. Ya, ini resikonya nih kalau naik bis angkatan pagi. Siap. Dari sini sebenarnya bisa naik Jaklingko ke stasiun, tapi aku mau ngejar jam kereta nih. Jam keretanya jam 9-an, takutnya Jaklingkonya masih ngetem. Bukan Jaklingko deh, maksudku Mikrotrans. Jadi kita naik ini aja lah, naik ojek aja biar cepet. Nah, kenapa aku ngejar jam kereta? Karena aku tuh naik kereta yang ke arah Pasar Senen. Dimana kereta ke arah Pasar Senen itu bisa mungkin sekitar 40 menit sekali atau sejam sekali gitu. Dan ini jadwal kereta berikutnya tadi aku cek jam 21.17. Makanya ini kita buru-buru aja deh naik ojek online aja. Kita jalan ke pinggir jalan dulu guys. Udah dapat nih 12.000. Dengan ini berakhir sudah video trip kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya.